andai kata kejadian lalu kita terapkan di sekarang, saya yakin negara Myanmar itu sudah ditaklukkan oleh Islam. Oke, itu nggak bisa kita bantah. Emang terjadi yang benar. Walaupun pada hakikatnya peperangan itu bukan untuk suatu kekerasan, tapi sudah kita sepakati bahwasanya peperangan itu hal yang tidak dibutuhkan. Betul nggak? Kalau misalnya terjadi perang, itu semua orang yang rugi kan? Sana rugi, kita rugi. Siapa yang rugi? Sipil yang rugi. Apalagi di zaman sekarang bom atom, sipil yang sangat dirugikan. Kalau zaman dulu masih enak pedang, tinggal yang mau berperang ke lapangan, yang sipil aman-aman aja, ya kan? Nah kalau misalnya zaman sekarang peperangan kita harus jedor, sipil yang kena, nggak pegang senjata mati. Nah maksudnya peperangan itu memang untuk sekarang ini kita sepakati bahwa perang itu emang tidak baik. Nah, dan kita juga harus mengakui bahwasanya Islam juga menyebar lewat peperangan. Walaupun yang kita sekarang berada di Indonesia itu cuma sebagian kecil daripada jalur perdagangan atau jalur damai. Kalau bisa kita lihat mapping di peta dunia, itu semuanya hasil daripada ekspansi semua. Nah, ntar kita melihatnya bukan di sini saya akan coba melihat dari segi kekerasannya ya peperangan, karena orang selalu memandang Islam, bahkan orang-orang luar Islam ya kan, memandang Islam itu ya keras, akan menyebarkan Islam dengan perang. Walaupun pada dasarnya kita tahu bukan karena perang itu orang-orang masuk Islam. Padahal ketika Islam menyerang kepada suatu tempat, itu yang sangat dijaga itu adalah kemanusiaannya. Karena ada kezoliman di dalamnya, yang dilengsarkan adalah kerajaannya. Nah, raja yang zolim itu akhirnya lengser dan tidak ada paksaan untuk masuk Islam di dalamnya. Dan kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena orang sangat terkesan dengan Islam itu sendiri. Nah, pada dasarnya seperti itu yang Islam menyebar. Tapi di luar itu cangkangnya ya perang. Nah, makanya nggak salah kalau misalnya kelompok radikalisme itu menggunakan point of view itu, menggunakan sudut pandang daripada itu. Nah, itu pandangannya Kang Sis. Dengan keberadaan radikalisme ideologi mereka itu menarik. Mereka siap perang pada waktu itu kan karena melihat penguasanya zolim. Oke, saat ini kenapa mereka siap untuk melakukan bunuh diri? Karena yang ditekankan adalah Islam terzolimi, Islam dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah ini togut, pemerintah ini menggunakan sistem yang kafir. Saya selalu menggunakan ayat ini terhadap pemikiran teroris ini, wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menggunakan hukum selain hukum Allah, kafir. Jadi pemerintah ini adalah pemerintah kafir meskipun dalamnya muslim. Maka kita harus memerangi pemerintah yang telah menzolimi. Nah, pertanyaannya kan apakah ya Islam ini sedang dizolimi oleh pemerintah? Nah, disinilah kita akan bisa menemukan apakah ya silakan. Nah, kita sambil makan-makan lebih mantap. Ada kentang juga, ada basrem sama nugget. Cuman tapi Pak, saya kentang satu seperti gini. Kalau misalnya ekspansi Islam itu mungkin hampir kebanyakan itu dengan cara perang ya. Iya. Sebagaimana tadi dijelaskan Pak. Tapi pada saat itu tujuan perang itu untuk apa dulu? Nah, kan tadi kita sudah bahas tadi kan? Iya, untuk ekspansi dan mungkin berantas raja-raja yang dolim pada saat itu. Oke, tadi sebenarnya saya menyingkirkan dalamannya. Saya lebih membahas kepada cangkangnya. Artinya begini, tutorial tutorial
teritorial Islam. Kalau misalnya kita lihat mappingnya, itu ada di Timur Tengah, di Afrika, kemudian di Eropa, kemudian ada di Asia. Itu mappingnya melalui perang semua itu. Artinya itu daerah kekuasaan yang mana kekuasaan itu ditaklukkan oleh perang. Nah, dan mapping itu tidak berubah sampai sekarang. Toh berubah pun cuma sedikit, toh bertambah pun cuma sedikit. Artinya begini, kalau misalnya emang Islam tidak disebarkan melalui jalur perang, seharusnya Islam sudah bisa mencapai ke titik Cina. Seharusnya Islam sudah mencapai ke titik Jepang, ke titik Rusia. Artinya cuma titik-titik yang mana itu digambarkan memang daerah-daerah kekuasaan Islam ketika itu. Yang berkurang ya cuma sedikit, yang bertambah ya cuma sedikit sekarang. Yang mana Indonesia sendiri ini prioritas Islam, dan itu bukan dengan jalur perang. Ada lagi nggak selain Indonesia? Ada mungkin, tapi cuma sedikit. Nggak seperti teritorial yang dari jalur kekuasaan. Nah, artinya begini, untuk menyebarkan Islam itu lebih efektif dengan mengganti pemimpinnya sebagai Islam. Ya. Kemudian orang-orang yang dibawanya akan mengikut menjadi Islam. Bisa dipahami ya? Lebih mudah. Nah, melihat dari kejadian itu. Nah, di sini saya membahas cuma cangkangnya, walaupun saya juga sebenarnya tahu isinya itu bukan seperti itu. Kenapa bisa terjadi perang? Kenapa bisa terjadi itu? Nah, yang mau saya ambil di sini. Nah, orang-orang radikalisme ini mengambil daripada yang sudah terjadi masalah yang terjadi sebelum-sebelumnya seperti itu. Maka saya tadi ngomongnya gini, kalau misalnya memang dulu ya sebagaimana tadi kita ketahui bersama bahwa jalur Islam teritorial kebanyakan itu ekspansinya melalui perang. Kan kita udah tahu bersama bahwa itu tujuannya itu yang pertama apa, yang kedua apa, kita udah tahu. Saya rasa kita semua di sini sudah tahu bersama. Nah, diperjelas juga biar para penonton itu juga tidak apa-apa. Jadi yang saya garis bawahi, kenapa Rasul kemudian para sahabat, para tabi'in pada saat itu dengan adanya perang ataupun melaksanakan perang, yang saya ketahui itu yang pertama itu ekspansi untuk menyebarkan paham-paham keislaman, karena memang tujuan salah satu tujuan ekspansi untuk menyebarkan itu sudah salah. Ekspansi untuk menyebarkan itu sudah menyalahi kodratnya gitu. Menyebarkan Islam itu tidak dengan ekspansi. Menyebarkan dengan Islam itu dengan perilaku, dengan kemanusiaan kita, dengan sikap kita. Saya menarik. Terkadang seperti ini, Pak. Kalau di kehidupan sehari-hari ada bahasa ikhlas, ada bahasa belum ikhlas, ada bahasa terpaksa dan lain sebagainya itu kan. Saya lebih cenderung adanya ikhlas itu, memahami ikhlas bagi saya sendiri itu karena keterbiasaan yang terpaksa. Asalnya terpaksa jadi biasa itu menjadi ikhlas. Nah, begitupun ketika saya tadi mengatakan ekspansi keislaman, memberikan paham-paham Islam, kemudian perkara-perkara ajaran-ajaran Islam itu disebarkan. Di samping hal itu, kaitan masalah akhlak, kemudian kebiasaan kehidupan cara berislam yang menjadi menarik orang pada saat itu mungkin bisa jadi salah satu faktor. Tapi ketika memang hanya sebatas, kalau misalnya tadi saya mengutip bahasa Pak Okta, tidak dengan ekspansi, artinya tidak ada perjuangan pada saat itu untuk menyebarkan keislaman dalam menaklukkan suatu daerah ataupun suatu negara pada saat itu, saya rasa saya pribadi itu Islam sulit untuk berkembang. Itu yang dipakai oleh orang-orang teroris sekarang. Pada sekarang, yang salahnya kenapa dipakai sekarang? Itu menurut saya. Apa yang salah dengan lalu dengan sekarang? Nah, saya jadi berpikir mereka seperti ini.
berjuang untuk menyebarkan Islam melalui jalur ekspansi perang. Nah, apa yang salah dengan orang-orang teroris ini? Saya waktu di waktu di Tawasul kemarin saya ngomong, kenapa kok ada dikotomi ataupun pemisahannya, ada Islam radikal dan lain sebagainya, saya ngomong kayak gitu. Pada saat itu saya berbicara bahwa yang namanya teori jihad ataupun pelajaran ataupun memang materi kaitan jihad itu ada di Islam. Ada, bahkan beberapa kitab misalnya Kifayatul Ahyar ada membahas di sana, maksudnya hal-hal yang keras dalam Islam. Tapi tidak untuk tataran, guru saya menjelaskan kepada saya, tidak untuk tataran dalam konteks di mana negara ataupun suatu daerah itu aman. Kan ada wilayah jihad, ada wilayah dakwah. Nah, kenapa orang-orang yang memang notabene katakanlah ikhwan-ikhwan sekarang yang tadi kita katakan orang-orang yang radikal itu memakainya di wilayah tataran damai, harusnya dakwah gitu. Kalau memang tadi tujuannya, saya mungkin tidak akan sampai pada tataran menghukumi mereka itu, menyalahkan mereka kok kenapa sampai bisa menyebarkan keislaman dengan percontohan yang lalu pada saat sekarang. Saya tidak pada tataran menyalahkan, hanya saya bertanya kok kenapa ini diterapkan pada tataran yang memang tataran ini harusnya dakwah itu. Oke. Maka saya berasumsi ini ada yang berbeda dari pertanyaan saya yang lebih seru pada kita masuk ke masih di ranah sini. Andai kata kejadian lalu kita terapkan di sekarang, saya yakin negara Myanmar itu sudah ditaklukkan oleh Islam. Andai kata kejadian yang lalu masih menerap sampai sekarang, Myanmar itu sudah ditaklukkan oleh Islam. Kenapa? Myanmar menzalimi kemanusiaan, ya. Myanmar menzalimi orang-orang Islam sampai mereka menyebar di Indonesia ada, di Aceh ada, iya. Seharusnya kalau misalnya zaman dulu masih terapkan sampai zaman sekarang, Myanmar itu sudah bisa menjadi wilayah Islam sampai saat ini. Kenapa itu tidak bisa? Ya dikarenakan sistem yang terjadi waktu zaman dulu tidak ada. Oke, saya sedikit agak memperjelas, menambahkan. Sebenarnya terjadinya perang di Islam itu bukan dikarenakan invasi sebenarnya, tapi lebih kepada menolong kemanusiaan. Nah, saya akan coba mengambil dulu setelah Nabi Muhammad meninggal. Itu di zamannya Umar, karena perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad itu tidak ekspansi. Perang terjadi di zaman Nabi Muhammad itu defense, selalu defense. Karena mereka diserang oleh orang-orang luar, nggak mungkin mereka tidak melawan, itu defense. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad sudah tidak ada, artinya Islam sudah sangat kuat di daerah teritorialnya itu di Semenanjung Arab, itu sudah kuat. Nah, kenapa sampai mereka harus meluaskan ke Syam? Sampai mereka harus meluaskan ke kerajaan Persia. Nah, di sini yang menarik, bahwasanya waktu itu di Persia ada orang Muslim, Iyad bin Gurmin, itu datang kepada Khalifah Abu Bakar minta tolong karena kenapa? Orang Arab dan Muslim di sana dianiaya, dizolimi. Nah, makanya itu dikirimlah tentara ke sana. Ini yang menarik nih. Nah, ketika Abu Bakar memutuskan untuk mengirimkan itu, nah di sini Abu Bakar mempertimbangkan ini adalah wilayah jihad. Artinya ada kemanusiaan yang diinjak di sana oleh pemimpin yang sedang memimpin di sana. Ditaklukkanlah sama Khalid bin Walid. Nah, ini yang menarik. Nah, seharusnya kalau misalnya masih ada khalifah zaman sekarang, Myanmar sudah takluk. Karena dia sudah menginjak kemanusiaan, sudah menjadi Islam. Nah, artinya begini, zaman dulu Islam itu disebarkan bukan dikarenakan invasi untuk berdakwah, tapi lebih mempertahankan kemanusiaan yang diinjak di sana. Mau itu kenapa makanya ketika Islam berada di sebuah tempat itu bisa bertahan lama, dikarenakan orang-orang yang di sana berterima kasih
Beda dengan orang-orang yang invasi ke suatu tempat, kemudian dia membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh ini, mereka tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena orang-orang pribumi sendiri akan berontak. Kemudian orang-orang memimpin ini tidak akan bertahan lama, mungkin cuma 100 tahun, mungkin cuma puluhan tahun. Nah, tapi kenapa Islam bisa lama di sana? Karena mereka berterima kasih terhadap adanya Islam. Nah, ini yang menarik. Jadi Islam itu tidak mendakwakan dengan jalur instansi sebenarnya. Islam lebih pada memerangi suatu negara itu dikarenakan negara itu zalim. Ya, kita bisa ambil contoh kayak sekarang ini Myanmar. Nah, gitu. Jadi itu menurut catatan orang-orang sejarah. Jadi kalau misalnya yang diterapkan itu oleh orang-orang yang teroris sekarang sebagai pijakan, ya saya rasa ya mereka salah. Kenapa? Ya ini saya menjawab pertanyaan saya sendiri sih. Ya emang itu Islam itu bukan wilayah perang ya, wilayah dakwah. Nah, tapi kalau misalnya mereka memiliki pemahaman itu bahwa Islam itu tauhid, Indonesia itu tauhid dan menjalankan sistem sistem Islam, nah itu sudah beda lagi. Karena pemahaman mereka seperti itu. Coba kasih diperjelaskan untuk pemahaman mereka yang tauhid itu. Ya, mereka kan berpandangan bahwa Indonesia ini menggunakan sistem undang-undang yang demokrasi yang diciptakan oleh manusia. Ya, jadi mereka berpandangan bahwa Indonesia perlu diperangi karena tidak menggunakan sistem Islam, melainkan yang digunakan adalah sistem demokrasi yang itu berasal dari Yunani, yang dipandang bahwa di sananya saja sudah tidak menggunakan sistem demokrasi. Ditambah lagi bahwa undang-undang kita ini mengacunya pada Belanda yang memang menjajah kita, yang Belanda ini adalah kafir. Kenapa kita gunakan? Jadi Indonesia perlu diperangi. Nah, saya yang menarik itu berkaitan dengan Myanmar. Para radikalis ini akan dipandang lain ketika yang dibawa adalah Myanmar. Konteksnya, lokus dan fokusnya akan berbeda. Ketika para jihadis ini dikirimkan ke Myanmar dan melakukan bom bunuh diri di Myanmar terhadap militer-militer yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, itu pasti akan dinilai oleh kita sebagai jihad. Kan sebetulnya kan kita punya organisasi negara-negara Islam, oke itu ya. Kenapa bungkam terhadap hal ini, terhadap fenomena yang terjadi di Myanmar? Kepada kaum radikalis ya, saya menghimbau janganlah ngebom Indonesia yang sudah damai. Jangan dipandang ini sebagai bentuk balas dendam. Bahwa ada sakit hati di wilayah Amerika, ada sakit hati di wilayah Myanmar, kemudian yang dibom Indonesia, nggak nyambung. Ya kalau mau bom Myanmar lah, kirim jihadis ke sana, ya. Tapi sekarang ini sistem dunia ini kan ada PBB. Kenapa PBB diam saja? Tidak tegas gitu loh. Tidak tegas. Kenapa? Apa dibaliknya semua? Nah ini yang menarik juga. Berdalam kenapa kok dibiarkan? Mesti kalau hanya sekedar Amerika mengecam, Indonesia mengecam. Kayak kita kalau misalnya membahas itu lebih dalam bakal melebar nanti. Iya. Jadi kan nilai kemanusiaan. Jadi kita menyambungkannya pada tataran kemanusiaan, bahwa Islam itu hadir untuk menjunjung kemanusiaan, keadilan. Ini yang muhkamat itu ya. Yang kita tidak berdebat di wilayah itu. Tidak berdebat bahwa manusia harus setara, manusia harus mendapatkan keadilan. Ketika ada pelanggaran kemanusiaan, ketika ada pelanggaran keadilan, maka kita harus memerangi itu. Jadi untuk yang salah para, kalau disebut teman-teman ya, para kaum jihadis ini memandang bahwa ya
Ini cireng rujak. Iya. Oke, rujak cireng. Cireng rujak cireng. Sama aja. Oh, sama. Teteh yang punya itu. Iya. Oh, apa Unisika ya? Terus Kak, Unisika ya. tahu dari mana? Dari muka-muka Karawang ya. Ya Allah. Aslinya kenapa mana? orang sini aslinya. Aslinya Jadi sini ya? luhur, ya. SNA-nya dulu di mana? Saja. Oh, Bu Pak Asep. Pak Asep Sungguh dulu ya. Sudah pindah. Iya. Sekarang jadi Pak Agus. Bagus. Semester berapa sekarang? Semester 6 ya. Semangat. Penyerangan yang terjadi di Mabes Polri. Kemudian juga bom diri yang terjadi di Makassar. Yang menarik itu yang perempuan itu, Iya. yang menembak. Nah, menariknya begini, sampai dia berani untuk sendiri, nggak ada orang-orang di belakangnya. Ada, itu ada. Nggak, maksudnya apakah ada sniper di samping sana, di atas lantai 3 ada Siap melindungi. Iya, siap melindungi ketika dia mau ditembak sama sniper. Apa ada di sana controller bom? Akhirnya di sana nggak ada. Dia sendiri. Sendiri. Ketika dia tembak ya dia mati. Nggak ada orang, sepi angin, semua sepi, nggak ada. Berarti dia sendiri. Artinya begini, doktrin itu sangat kuat sehingga memberanikan orang yang sendiri masuk ke ranah yang bersenjata dengan lengkap. Artinya begini, mereka di sana itu bukan mencari untuk mematikan orang, Mencari mati. tapi mereka mencari mati. Itu yang menarik, Asis. Iya. Bukan mencari mati, itu mencari kehidupan yang abadi. Iya, sama Maksud saya, Sanain maksud saya itu seperti itu. Jadi mereka itu bukan mencari kemenangan di sana. Yang menariknya itu, yang karena begini, anggap aja gini, saya punya bisnis MLM ya. Saya janjikan helikopter. Caranya brief atau caranya sangat singkat dan ulang. Orang akan menempuh jalan singkat itu. Begitu. Iya. Nah sekarang gini, jadi yang mereka cari itu sebenarnya, ini logika saya, bukannya untuk melawan kezaliman. Yang mereka cari itu adalah mati, syahidnya, surganya itu. Nah, ini yang seharusnya kita harus paparkan atau luruskan pemahaman ini, karena Islam itu untuk mati syahid itu adalah bonus yang sebenarnya di ini kan itu adalah hidup mulia. atau mati syahid. Iya, mati syahid itu adalah bonusnya. Jadi kan gini, Kang Sis berangkat ke medan perang, Kang Sis nggak akan dilatih untuk mati. Iskariman aumut hadian, Jadi yang pertama itu hidup mulia atau mati syahid. Dia nggak bisa hidup mulia, sehingga yang dipilih yang kedua. Udah mati syahid aja. Dia nggak sanggup untuk mulia dalam hidup. Maksud saya itu, kalau bisa emang syahid yang dipilih adalah radikalisme, jangan mati, Harus menang. harus menang. Siapa targetnya? Pemerintah, bom pemerintah. Kemudian siapa lagi? Sampai dia menang. Soalnya dia kalau menang nggak mati, nggak syahid dong jadinya. Iya, maksudnya gitu. Kenapa mereka harus memilih untuk mati? Kalau misalnya target mereka, pemerintah itu ya, seranglah pemerintah itu. Jangan sampai ini ada. Yang penting targetnya adalah target poinnya adalah helikopter. Target poinnya adalah surga. Ya udah. Kan bukan itu. Nah, di jajaran perang itu, di saking untuk menangnya hidup, untuk menangnya perang, itu strategi itu dipakai. Ya. Nggak asal-asalan. Strategi perang itu dipakai. Itu Khalid bin Walid itu termasuk orang jenius mengasah strategi perang. Nah, artinya kalau misalnya Khalid bin Walid mau mati syahid, ya karena emang itu tujuannya, nggak usah dimasang strategi perang. Itu pasangan aja tentara di sana, dikelilingi oleh orang mati syahid. Jadi mereka itu melakukan hal demikian itu sebagai, makanya disebut teroris ya. Teror. Jadi
target mereka adalah pertama membuat rasa takut di tengah-tengah masyarakat. Ketika takut ini semakin memuncak, akan timbul merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, dan akhirnya terjadi chaos. Nah, itu targetnya. Dengan melakukan teror ke Mabes Polri, ini ada upaya pelemahan terhadap institusi Polri, pelemahan terhadap sistem keamanan. Makanya banyak beredar di media itu, kok bisa ditembus, kok nggak ada metal detector gitu. Mabes Polri loh, markas besar Polri bisa ditembus hanya oleh seorang perempuan. Akhirnya kan ada semacam ketakutan. Mabes Polri aja bisa ditembus, apalagi gereja, apalagi tempat ibadah yang lain. Kenapa bomnya kecil? Ini sebagai bentuk teror, bukan skala besar, tapi benar-benar untuk menakuti saja. Seolah gini lah, kelompok mereka itu masih ada sisi kemanusiaannya, ya. Jadi ini baru kecil, kata Ali Imran kan gitu. Ini sebagai bentuk balas dendam saja. Ini belum seberapa. Ini hanya peringatan. Jadi sebetulnya mereka bisa membuat bom yang lebih besar skalanya. Oke, nah saya itu akan menggambarkan pembahasan saya tadi terhadap orang-orang yang pengikutnya. Kalau misalnya Kang Jil tadi lebih kepada orang-orang yang memiliki visi, ya kan? Kalau misalnya saya bahas tadi pengikutnya tadi kan, ya buat apa kamu kalau misalnya mati kan? Mau mati syahid harus mati, harus menang. Pola pikirnya harus seperti itu. Jadi jangan mau suruh mati, tapi suruh menang. Maksudnya gitu. Nah, kita tahu bahwasanya sebuah organisasi terbentuk itu memiliki visi. Iya, betul nggak Kang? Nah, ideologi terbentuk itu memiliki visi. Makanya kenapa saya akan membahas satu organisasi. Ya, satu organisasi ternama yang dibubarkan karena ideologinya, sedangkan aksinya belum ada. Ya itu karena memiliki visi. Visi ke depan tuh ini loh, target poinnya itu ini nanti. Nah, yang seperti yang belum gambarkan, ini tuh baru kecil, ini baru peringatan, yang besar ini begitu. Nah, sebenarnya yang menarik itu sebenarnya apa sih targetan mereka? Mengembangkan Indonesia, mengganti sistem ke lapangan, atau apa? Nah sebenarnya itu, ini yang menarik. Nah, makanya saya bilang selalu lihat apa yang ada di balik pemimpinnya itu. Kalau misalnya radikalisme muncul setelah Khalifah Utsman, siapa yang memimpin dan apa visinya ke depan. Nah kita ngelihatnya itu. Nah begitupun dengan fenomena sekarang ini, siapapun yang diajak, siapapun gurunya, dia visinya apa, misinya apa, sehingga kita bisa menentukan ini salah atau benar. Dan kita ini entar kalian mati syahid. Nah kita harus lihat lebih jauh. Ini tujuan dia membuat kita untuk mati syahid sendiri, visinya untuk apa? Apa yang sedang dilawan? Apa dia targetnya, apa yang menggunakan politik atau hanya boneka atau yang hanya mainan dari ketua politik atau apa? Atau memang ini adalah benar-benar Islam? Atau ini benar-benar ada tulus untuk menyebarkan Islam? Nah sebenarnya itu yang harus kita teliti. Ya sama kayak kita memilih guru lah Kang Wawan. Ini kalau Kang Wawan, ini Ustadz kok mikirnya duit terus sih? Kayaknya harus jadi guru saya nih. Bukan, maksudnya gini. Ini kalian ini, wah Ustadz ini niatnya pengen ngerdasin atau apa sih? Kok bilang ajarnya
kayak gini males-malesan atau apa gini setiap kali datang ini itu, atau ngajar datangnya suka ini. Nah, kita harus lihat, wah ini Ustaz ini nggak bisa jadi panduan saya, dia nggak bisa mengajarkan tentang keikhlasan, carilah guru lain. Oh Ustaz ini nggak bisa jadi panduan saya, oh Ustaz ini cocok menjadi panduan saya. Nah seharusnya kita memiliki mindset seperti itu, siapa yang harus kita ikuti dan siapa yang harus kita tidak ikuti. Nah bagi teman-teman yang muda khususnya ya, yang kata Ali Imran tadi, ngantri. Nah bagi teman-teman yang ngantri, lihat, benar nggak? Lihat siapa pemimpinnya dan apa misinya. Mana Kang Sis? Sepakat? Ya. Mereka yang ngantri ini kan berangkat dari pemahaman tadi ya yang salah. Dan mereka sebetulnya mencari induk, mencari kelompok yang kebetulan sama. Sebetulnya kan secara psikologis ya, manusia itu selalu ingin tahu. Kenapa ingin tahu? Karena dari ketidaktahuannya dia tidak puas. Dia mencari kepuasan. Hasrat kepuasan ini dia akan terus mencari. Ketika dia menemukan kelompok yang pemahamannya sama, maka dia bisa terus-terusan nyaman di tempat itu. Nah, kalau tadi kan orang-orang kritis nih, yang berpikir ulang terhadap, dan dia akan berada pada kelompok yang begitu juga. Bagi yang saklek ya dia nggak nyaman juga. Nah mereka bisa menemukan ketika apalagi sekarang teknologi ya, media sosial ini mudah mereka menemukan. Hanya tinggal misalnya klik keyword tertentu, dia bisa menemukan tuh kelompok itu. Jadi maka perangnya sekarang perang media sosial. Maka dari itu kita harus lebih sering membuat konten-konten untuk mengisi ruang-ruang media sosial untuk bisa menyeimbangkan terhadap pemikiran-pemikiran seperti itu. Syukur-syukur didengar oleh orang-orang yang ngantri tadi. Syukur-syukur bisa terserahkan. Kan itu anggar tahun amlam tungdiruna yu'minun. Jadi itu urusan nanti bagian Allah yang memberikan hidayah. Syukur-syukur. Nah setidaknya kita mencegah jangan sampai ada yang ngantri. Maka kita harus sering-sering membuat konten ini supaya kita banyak ngopi. Siap. Banyak makanan. Terus yang bayarnya siapa? Sekdes lah.